with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di aula besar Sekte Bulu Ilahi. Cahaya keemasan menyilaukan, yang menunjukkan betapa megahnya itu. Itu benar-benar berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Ada perasaan yang lengkap dibandingkan sebelumnya. Sekte Bulu Ilahi terasa benar-benar baru. Karena Nili menyediakan elikir suci, Sekte Bulu Ilahi dipenuhi dengan para ahli saat ini. Selain dari sekte, ada banyak murid yang direkrut dari sekte luar juga. Seluruh sekte beberapa kali lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain itu, peningkatan kecepatan kultivasi para murid sangat cepat, menyebabkan seluruh sekte tumbuh dalam kekuatan dengan cepat juga. Itu sudah menjadi sekte pertama di antara sekte yang benar. Tapi, karena Sekte Bulu Ilahi telah menyegel diri mereka sendiri, berbagai sekte lainnya tidak mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun gerbang Sekte Bulu Ilahi ditutup, berbagai sekte masih mengirim perwakilan untuk bertukar informasi. Ada beberapa yang datang untuk menyelidiki kekuatan Sekte Bulu Ilahi, sementara ada yang datang untuk membeli elikir suci. Pada saat ini, ada 5 niat berbicara di langit Sekte Bulu Ilahi. Mereka adalah 5 ahli realem martial ancestor puncak. Hierark Martialski tanpa sadar menghela nafas, saya tidak pernah membayangkan perubahan besar seperti itu pada Sekte Bulu Ilahi kami setelah berada dalam pelatihan terpencil selama beberapa waktu. Sepertinya itu benar untuk membiarkan Nili mewarisi posisi Master Sekte saat itu. Hierark Skilut berkata. Dengan kekuatan Sekte Bulu Ilahi kami tidak diragukan lagi yang pertama di antara sekte benar. Nili memang berkontribusi besar. Kata Hierark Dragon Blaze. Kita harus membuat masa tinggal yang jenius seperti itu. Saya punya saran, mengapa kita tidak memilih gadis dari 5 klan kita dan meminta mereka bertunangan dengan Nili. Dengan cara ini, Nili akan berusaha lebih keras untuk Sekte Bulu Ilahi kita, kata Hierark Linglong, Long Yuyin, atau klanku, memiliki hubungan yang baik dengan Nili, kebetulan aku bisa mengatur pernikahan mereka secepatnya. Mungkin. Ini ide yang bagus, hanya saja aku tidak yakin dengan pendapat Nili, kata Hierark Crimson Blood setelah ragu-ragu sejenak. Menurut pendapat saya, Nili bukanlah seseorang yang gitu mudah untuk dihadapi, jadi saya tidak berpikir itu akan efektif, kata Hierark Skilut. Saya ingin tahu apakah Broterion memiliki pendapat yang lebih baik, kata Hierark Crimson Blood. Nili adalah orang yang menghargai hubungan dan orang yang benar. Selama kita merawatnya dengan baik, dan selain fakta bahwa dia adalah Master Sekte atau Sekte Bulu Ilahi kita, dia tidak akan meninggalkan sekte berdasarkan karakternya. Jika kita memaksanya untuk dihubungkan oleh pernikahan dengan klan kita, itu mungkin memiliki efek negatif, kata Hierark Skilut. Nili adalah murid dari Hierark Skilut, jadi kamu secara alami akan memahami karakter Nili dengan lebih baik. Jadi kami akan melakukan seperti yang disarankan Hierark Skilut, kata Hierark Martialski. Saat dia berbicara, sebuah pesan datang ke telinga Hierark Martialski, yang menyebabkan dia memusatkan perhatiannya secara singkat. Saya baru saja menerima berita bahwa Nili telah kembali dari Sekte Catatan Surgawi. Hierark Martialski sebentar mengerutkan kening. Aku ingin tahu apakah dia punya informasi. Setiap hierark tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Menurut kata-kata Nili, Sekte Catatan Surgawi baru saja diserang oleh Sekte Dewa Iblis. Dia ingin kita mengirim 50.000 orang untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Hierark Martialski sambil melanjutkan, setidaknya di atas sumbu surgawi. Realem dan Dao of the Dragon Realem dengan 10 ahli Realem Martial Ancestor setidaknya 3 tahap. 50.000 ahli, gitu banyak. Hierark Crimson Blood sedikit ragu. Aku ingin tahu apa niat Nili. Sekte Catatan Surgawi mungkin tidak setuju dengan ini. Sekte Catatan Surgawi telah menyetujui ini, kata Hierark Martialski, sambil melanjutkan, Nili memiliki permintaan, untuk membiarkan semua murid yang kami kirim untuk menjadi lajang tanpa Dao Companion. Lajang tanpa pendamping Dao. Mengapa dia memiliki permintaan khusus seperti itu? Hierark Crimson Blood tertegun sebentar. Bahkan Hierark Skilut pun ragu.
Dengan kilasan pemikiran, Hierark Linglong tertawa, Nili ini memang licik. Tolong jelaskan untuk kami, Hierark Linglong. Hierark Martialski berkata dengan ragu. Pikirkan baik-baik, apa yang dimiliki Sekte Catatan Surgawi dalam jumlah besar. Itu anak perempuan, tentu saja. Sekte Catatan Surgawi tidak menerima laki-laki, jadi semua murid mereka adalah perempuan. Hierark Linglong tersenyum. Ketika hierark lain lebih memikirkannya, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Nili mungkin memecahkan masalah pada saat genting ketika Sekte Catatan Surgawi diserang oleh Sekte Dewa Iblis. Jika tidak, mereka pasti tidak akan setuju dengan Nili untuk mengirim gitu banyak murid dari Sekte Catatan Surgawi. Tapi Nili memang licik, dia sebenarnya meminta untuk mengirim semua single. Hierark Linglong tersenyum sambil melanjutkan, para murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi itu biasanya jarang melihat laki-laki. Setelah beberapa bulan, mereka pasti akan kelaparan. Pikirkan saja apa hasilnya dengan mengirim 50.000 pria lajang. Hierark Skilut, bukankah kamu mengatakan bahwa Nili penuh dengan orang benar? Wajah Hierark Crimson Blood aneh. Ini, aku mengambil kembali kata-kata yang aku katakan sebelumnya. Hierark Skilut mau tidak mau berkata dengan canggung. Wajar bagi pria untuk menghargai hubungan dan kesetiaan. Tapi seseorang tidak bisa terlalu tegak dan harus pintar juga. Tidak ada yang buruk tentang itu. Sebaliknya, saya suka karakter Nili. Hierark Linglong tersenyum. Apa pendapat kalian tentang saran Nili? Hierark Linglong berkata setelahnya sambil melanjutkan, pikirkan saja, kami tidak memiliki pikiran untuk menikam dari belakang Sekte Catatan Surgawi dan juga melindungi mereka, bahkan menyelesaikan kelaparan para murid perempuan di Sekte Catatan Surgawi. Dua burung dengan satu batu, mengapa tidak? Mengirim 50.000 murid ke Sekte Catatan Surgawi, jika kita membentuk 50.000 pasangan, bukankah seluruh Sekte Catatan Surgawi berada di bawah kendali kita? Dalam beberapa dekade, Sekte Catatan Surgawi tidak akan dapat dipisahkan dari Sekte Bulu Ilahi. Meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai skema, bukankah itu benar? Hierark Crimson Blood berkata dengan wajah memerah saat dia melanjutkan, Sekte Bulu Ilahiku melakukan hal-hal dengan benar. Hierark Crimson Blood salah dengan kata-katamu, bagaimana ini tidak benar? Hierark Linglong berkata, karena Sekte Catatan Surgawi membutuhkan bantuan kami, apakah Anda tidak perlu mengirim orang untuk membantu mereka? Membutuhkan. Hierark Crimson Blood berkata setelah berpikir singkat. Karena kita akan mengirim orang, siapa yang akan kita kirim? Apakah salah bagi Nili untuk memberitahu kami untuk mengirim laki-laki lajang? Banyak murid dari Sekte Bulu Ilahi mengagumi para murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi. Bukankah kita harus membantu mereka? Hierark Linglong mendengus saat dia melanjutkan, Hierark Crimson Blood memiliki istri dan selir di rumahmu, tapi kita tidak bisa membuat orang lain kelaparan setelah puas dengan diri kita sendiri. Haruskah para murid dari Sekte Bulu Ilahi kita melajang sepanjang hidup mereka? Mendengar kata-kata Hierark Linglong, wajah Hierark Crimson Blood memerah. Kalau gitu, aku setuju dengan saran Nili. Hierark Skilut juga berbicara, saya setuju dengan saran Nili juga. Hierark Martialski berbicara setelah merenungkan, karena itu masalahnya, maka kita akan memilih 50.000 murid tunggal dari Sekte Bulu Ilahi kita untuk menuju Sekte Catatan Surgawi untuk mencegah Sekte Catatan Surgawi diserang lagi. Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Setelah masalah itu disetujui oleh 5 pembangkit tenaga listrik, tentu saja tidak ada pertentangan ketika rencana itu dijalankan di dalam Sekte Bulu Ilahi. Seluruh Sekte Bulu Ilahi sibuk karena banyak yang berkumpul di medan bela diri Sekte Bulu Ilahi. Orang-orang yang berkumpul semuanya adalah murid laki-laki. Aku bertanya-tanya mengapa wakil ketua sekte memanggil kita untuk bertemu. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa mereka harus menjadi murid laki-laki lajang di sekte tersebut. Mungkinkah wakil sekte master berencana menjodohkan kita? Para murid terlibat dalam diskusi, agak bingung dengan situasinya. Kembali ketika Nili menjadi master sekte-sekte Bulu Ilahi, banyak murid tidak yakin tentang dia pada awalnya. Alasannya sangat sederhana, dia baru bergabung dengan sekte Bulu Ilahi selama beberapa tahun dan memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja. Selain itu, kekuatannya belum mencapai alam marsial Ancestor.
Namun seiring berjalannya waktu, mereka sama sekali tidak keberatan dengan pengangkatannya. Sebaliknya, mereka sangat mendukung peran Nili sebagai Master Sekte. Master Sekte mana yang bisa meningkatkan level kultivasi semua orang dalam waktu sesingkat itu? Sejak Nili mulai memimpin sekte, mereka memiliki peningkatan yang signifikan dalam peringkat budidaya mereka. Beberapa orang dengan bakat luar biasa bahkan telah menaikkan beberapa peringkat. Nili telah ditempatkan di atas alas yang sangat tinggi di benak para murid ini. Li Xingyun menyapu pandangannya ke seluruh bidang bela diri yang memiliki puluhan ribu orang. Dengan gitu banyak orang yang hadir, ada hiruk-pikuk suara. Semua orang terlibat dalam diskusi, tanpa ada yang mendengarkan apa yang dikatakan Li Xingyun. Li Xingyun terbatuk saat suaranya mencapai telinga semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, sejak guru sekte pergi ke sekte catatan surgawi, saya telah mengambil tugas sebagai wakil ketua sekte-sekte bulu ilahi. Ini adalah pertama kalinya guru sekte mengirim perintah kembali untuk mendengarkan dengan baik. Saat mereka mendengar bahwa itu adalah perintah dari Master Sekte, seluruh medan bela diri terdiam. Mata semua orang tertuju pada Li Xingyun. Keheningan yang tiba-tiba membuat Li Xingyun terkejut. Dia menemukan dirinya sedikit keluar dari elemennya. Dia tidak pernah berharap perintah Nili menjadi sangat berguna di antara banyak murid biasa. Li Xingyun terbatuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya sebelum akhirnya berkata, alasan mengapa Master Sekte meminta saya untuk mengadakan sesi ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda akan segera dikerahkan ke Sekte Catatan Surgawi. Wakil Master Sekte, apakah ada misi penting yang dimiliki Master Sekte untuk kita yang membutuhkan kehadiran kita di sana? Apakah kita di sana untuk melindunginya? Tanya seorang murid sambil berteriak. Semua orang menatap Li Xingyun dengan saksama. Apakah Master Sekte mengalami masalah? Jika Master Sekte membutuhkan kita, kita tidak akan goyah bahkan dalam menghadapi kematian. Li Xingyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte tidak menemui masalah apapun. Penempatan Anda di sana tidak untuk melindunginya. Semua orang bertukar pandang saat mereka merasa bingung. Lalu apa alasannya? Memang ada misi penting untuk menempatkanmu di sana. Kamu diharapkan untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Li Xingyun sambil tersenyum tipis. Lindungi Sekte Catatan Surgawi. Mengapa Sekte Catatan Surgawi menginginkan perlindungan kita? Tanya beberapa murid yang bingung. Baru-baru ini, Sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang Sekte Catatan Surgawi, memberikan pukulan telak. Kemudian, anggota Sekte Dewa Iblis ditakuti oleh Master Sekte kami. Bagaimanapun, Sekte Catatan Surgawi adalah salah satu dari 6 sekte ilahi. Kita perlu melindungi mereka dari kekuatan iblis, kata Li Xingyun. Kami mengerti, Wakil Master Sekte. Yakinlah, kami pasti akan menyelesaikan misi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata para murid serempak. Li Xingyun tiba-tiba tersenyum penuh teka-teki. Selain melindungi Sekte Catatan Surgawi, Master Sekte akan mempercayakan kalian semua dengan misi yang bahkan lebih penting. Yaitu, kalian harus membawa sekelompok anak kembali. Bawa sekelompok anak kembali. Bolehkah kami tahu apa yang Anda maksud, Wakil Master Sekte? Para murid bertukar pandang. Li Xingyun tertawa terbahak-bahak. Apakah saya perlu membuatnya lebih jelas? Ketika Anda semua tiba di Sekte Catatan Surgawi, lakukan yang terbaik untuk memukul anak-anak ayam di sana. Pikirkanlah, murid perempuan Sekte Catatan Surgawi berkultivasi sepanjang waktu di sekte mereka. Bagaimana caranya? Bertahun-tahun mereka tidak melihat laki-laki. Para murid berdiri tercengang cukup lama karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte akan memberi mereka perintah seperti itu. Setelah melihat murid-murid dalam keadaan linglung, Li Xingyun menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Maksud guru sekte adalah untuk mengeluarkan keputusan agar kalian semua memukul anak ayam. Guru sekte berkata bahwa kalian semua tidak dapat melakukannya. Untuk membawa kembali anak ayam setelah menuju ke Sekte Catatan Surgawi, itu akan menjadi aib bagi Sekte Bulu Ilahi kami. Mereka akan dikeluarkan dari sekte, tidak pernah diterima lagi. Jika Anda membawa kembali seorang anak, Anda akan memperkuat sekte kami. Layanan berjasa seperti itu akan dihargai dengan 10 elikir suci. Jika 2 anak dibawa kembali, mereka akan dihadiahi 30 elikir suci.
Apakah Anda sekarang mengerti? Kami mengerti. Para murid Sekte Bulu Ilahi mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mereka semua berseri-seri dengan gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte akan mengerahkan mereka ke Sekte Catatan Surgawi untuk menggoda. Menjadi bawahan dari Master Sekte semacam itu hanya terlalu luar biasa. Masalah ini rahasia, jadi lakukan saja diam-diam. Jangan biarkan anggota Sekte Catatan Surgawi mengetahuinya. Apakah Anda mengerti? Kata Li Xingyun dengan keras. Ya, jawab murid-murid Sekte Bulu Ilahi dengan keras serempak. Li Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia merasa sedikit malu, karena tidak pernah berharap Nili mengumumkan hal yang tidak tahu malu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tergoda dan impulsif ketika dia melihat sekelompok orang mesum terlihat sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Rumor mengatakan bahwa anak-anak ayam dari Sekte Catatan Surgawi semuanya cantik tiada taranya. Jika dia tidak menikah dengan seorang istri, terutama yang mirip dengan harimau betina, dia juga memiliki keinginan untuk mengunjungi Sekte Catatan Surgawi. Bajingan itu Nili cukup tak tahu malu. Segera, sekelompok ahli Sekte Bulu Ilahi selesai berkemas dan mulai berangkat. Semua pria lajang dari Sekte Bulu Ilahi hampir tidak tahan menjadi lajang. Para ahli menuju Sekte Catatan Surgawi dalam kelompok. Mereka dibebani dengan misi penting karena Master Sekte telah mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan dari Sekte dan tidak akan pernah dibawa kembali jika mereka gagal membawa anak ayam kembali. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi aib terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, di sebuah ruangan di dalam Sekte Catatan Surgawi, Nili perlahan menyimpan surat dan tersenyum. Li Xingyun telah mengirim 70.000 orang. Itu lebih dari cukup untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Nili dengan sudut bibirnya melengkung. Ketika Xiao Ning melihat surat itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku punya sesuatu yang membuatku sangat bingung. Mengapa kamu harus mengirim sekelompok pria lajang? Tidak bisakah orang lain melindungi Sekte Catatan Surgawi? Xiao Ning mengedipkan matanya, tampak murni dan polos. Akibatnya, Nili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Nili tidak bisa membantu tapi berpikir, apakah saya sedikit terlalu tak tahu malu? Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, ini untuk kesejahteraan Sekte Catatan Surgawi. Hanya pria lajang yang akan mengabdikan diri sepenuhnya. Dengan perlindungan mereka, Sekte Catatan Surgawi pasti akan aman dan terlindungi. Mengapa hanya pria lajang yang melakukan yang terbaik? Xiao Ning masih sangat bingung. Ning kamu harus memikirkannya seperti ini. Sekte Catatan Surgawi seluruhnya terdiri dari murid perempuan. Jika murid laki-laki dengan keluarga memasuki sekte mereka dan akhirnya berselingkuh dengan murid perempuan Sekte Catatan Surgawi, tidak akan yang menyebabkan perselisihan keluarga. Itu sebabnya hanya pria lajang yang bisa dikirim, kata Nili dengan fasih. Kurasa aku mengerti. Pipi Xiao Ning sedikit memerah. Nili benar-benar mengadopsi langkah-langkah penuh dengan solusinya. Jika hari itu tiba ketika semua murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi menjadi mitra dao dari murid laki-laki Sekte Bulu Ilahi, Sekte Catatan Surgawi mungkin akan menjadi anak perusahaan dari Sekte Bulu Ilahi. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa lagi di Sekte Catatan Surgawi. Aku ingin tahu apakah aku harus mengunjungi sekte ilahi lainnya, gumam Nili pada dirinya sendiri. Jika dia perlahan-lahan menguasai Sekte Catatan Surgawi, dia harus terus memperluas pengaruhnya. Nili, apa yang kamu katakan? Xiao Ning tidak mendengarnya dengan seksama saat dia bertanya dengan bingung. Ning aku tiba-tiba teringat bahwa aku memiliki sesuatu yang aku perlu konfirmasi, kata Nili setelah beberapa pemikiran. Apa itu? Xiao Ning menatap Nili, jelas agak penasaran. Ini dia, saya telah menyelidiki masalah mengenai Black Devil Forest, kata Nili. Apakah hutan setan hitam yang Anda maksud adalah hutan setan hitam di barat daya kota Glory? Xiao Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Nili tiba-tiba memikirkan sesuatu yang terletak gitu jauh dari mereka? Ya, hutan iblis hitam itu. Nili membenamkan dirinya dalam ingatannya. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Ning tidak pernah kembali dari hutan iblis hitam setelah melangkah ke sana. Dalam inkarnasi sebelumnya, Nili telah bertemu wanita lain bernama Xiao Ning.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Ning Er memiliki kenangan tentang dirinya. Semua ini mungkin ada hubungannya dengan Black Devil Forest. Mungkin dalam inkarnasi sebelumnya, Xiao Ning Er tidak binasa setelah memasuki Black Devil Forest. Sebaliknya, dia pergi ke dunia reruntuhan draconik dan akhirnya bertemu dengannya. Oleh karena itu, Nili selalu merasa sedikit berhutang budi pada Xiao Ning Er. Aku pernah ke hutan iblis hitam itu beberapa kali di masa lalu, kata Xiao Ning Er setelah dia berpikir sejenak. Kamu pernah ke sana sebelumnya? Apa yang ada di sana? Tanya Nili yang terkejut. Aku tidak memasuki hutan iblis hitam, kata Xiao Ning Er sambil menggelengkan kepalanya. Hanya saja setiap kali aku melewati Black Devil Forest, selalu terasa seperti ada suara yang memanggilku. Aku akan merasakan perasaan aneh itu setiap kali aku dekat dengan Black Devil Forest. Perasaan apa itu? Rasanya seperti melintasi ruang waktu itu sendiri seolah-olah saya telah berubah menjadi orang lain. Rasanya seperti romansa sedih dan tragis telah terjadi di sana dan setiap kali saya melewatinya, hati saya akan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Mata Xiao Ning Er tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Berubah menjadi orang lain. Nili mondar-mandir, bergumam, aneh. Mengapa ada perasaan seperti itu? Mungkinkah Ning Er bisa merasakan inkarnasi sebelumnya? Dalam inkarnasi saya sebelumnya, mungkinkah Ning Er merasakan pemanggilan Black Devil Forest sebelum melanjutkan ke Black Devil Forest tanpa ragu-ragu? Nili mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, hal-hal seperti takdir dan ruang waktu membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Nili, apa yang kamu gumamkan? Xiao Ning Er bertanya dengan bingung. Apa sebenarnya buku roh iblis duniawi itu? Itu bisa membuatku bereinkarnasi, tapi apa prinsip yang mendasari di balik ini? Nili mengerutkan kening saat dia berpikir, mungkinkah ruang waktu mengikuti struktur siklus? Struktur siklus apa? Tanya Xiao Ning Er yang bingung. Tidak ada, kata Nili sambil menggelengkan kepalanya. Ning Er, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa? Xiao Ning Er bertanya dengan bingung. Lepaskan pakaianmu, kata Nili dengan serius. Ah, buka bajuku. Xiao Ning Er tersipu. Mengapa Nili membuat permintaan seperti itu? Apa yang dia pikirkan untuk dilakukan? Xiao Ning Er terlihat ragu-ragu. Dia menatap Nili, wajahnya memerah. Haruskah aku melepasnya? Ya, Nili mengangguk. Tapi, sekarang bukan waktu yang tepat, kan? Xiao Ning Er melihat ke samping. Pintu dan jendela belum ditutup. Itu terlepas dari pikiranku. Nili berpikir sejenak dan melihat pipi Ning Er yang memerah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa itu memang sedikit tidak pantas. Namun, dia ingin memverifikasi sesuatu. Kalau gitu aku akan menutup pintu dan jendela. Ah, Xiao Ning Er terkejut. Dia percaya bahwa Nili akan mengabaikan masalah ini, tapi dia tidak pernah mengharapkan dia untuk menutup pintu dan jendela. Apakah Nili benar-benar ingin melakukannya? Xiao Ning Er merasa seperti ada rusa kecil di hatinya yang menabrak ke segala arah secara acak. Nili berbalik untuk menutup pintu. Pintu dan jendela ditutup satu demi satu. Nili, ini masih siang. Bukankah tidak pantas? Tanya Xiao Ning Er malu-malu. Cara dia menundukkan kepalanya dengan penampilan malu-malu itu mungkin akan mendorong pria manapun untuk bertindak. Apa yang tidak pantas? Nili bertanya dengan bingung. Apakah hal-hal seperti itu penting di antara kita? Setelah mendengar kata-kata Nili, Xiao Ning Er merasa jantungnya berdetak kencang. Betul sekali. Sejak lama, hatinya sudah memutuskan. Dia miliknya dan bukan milik orang lain. Namun, tingkat di mana segala sesuatunya berjalan tampak agak terlalu cepat. Bukankah seharusnya mereka melakukannya setelah menikah? Pikiran tentang pernikahan membuat ekspresi Xiao Ning Er menjadi sedikit gelap. Ziyun adalah tunangan Nili. Jika ada pernikahan, pengantin wanita harus menjadi dia. Meskipun dia tidak akan memiliki status resmi atau bagaimana dia akan menjadi sasaran ejekan, yang dia inginkan hanyalah tetap di sisinya bahkan jika dia perlu mencurahkan segalanya untuknya. Xiao Ning Er merasa bahwa karena dia bersedia, itu mungkin lebih baik daripada menunggu sampai dia menikah dengan Ye Ziyun. Setelah Nili menutup pintu dan jendela, dia datang ke sisi Xiao Ning Er dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya.
Dia melihat wajah mungilnya terangkat sedikit, wajahnya berwarna merah tua. Warna merahnya menyerupai bunga yang sedang mekar dan terlihat sangat indah. Matanya sedikit tertutup saat bulu matanya bergetar lembut. Jelas bahwa dia mengalami pergolakan. Bibir merah muda itu membuatnya ingin menciumnya. Ning Er, kenapa kamu menutup matamu? Nili menatap Xiao Ning Er dengan bingung saat dia bertanya. Jangan bilang bahwa kamu ingin mataku terbuka untuk hal-hal seperti itu. Xiao Ning Er memiliki pemikiran ini di benaknya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak malu. Nili, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Dada Xiao Ning Er naik turun dengan cepat. Setelah melihat penampilan Xiao Ning Er yang malu-malu dan memikat, Nili tidak bisa menahan perasaan terangsang dan membayangkan banyak hal. Lagi pula, siapapun akan menganggap pemandangan itu tak tertahankan setelah melihatnya. Napas Nili dipercepat tanpa sadar karena keinginan untuk menjangkau tombol Xiao Ning Er bukanlah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Mungkin, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan yang bagus di masa depan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.